Jadi begini ya, ilmu dasar ya. Jadi orang itu memang tidak harus sampai ke tahapan inovasi dia melakukan riset itu. Jadi ada yang memang berhenti di fundamental research gitu. Dan saya pun sebenarnya itu adalah orang yang suka di fundamental research ya. Jadi saya itu peneliti, publikasi saya itu banyak dan itu fundamental research semua dan saya itu sangat suka sebenarnya di situ gitu. Kenapa di situ suka? Karena itu bisa melambungkan nama saya ke seluruh dunia gitu kan gitu. Dulu tahun 2000 berapa ya ketika saya S3. Saya itu punya impian nama saya itu nanti disebut di jurnal internasional tapi nyebutnya itu di abstrak gitu. Jadi kalau peneliti-peneliti top itu kan disebut namanya itu bukan di introduction atau di pembahasan, tapi di abstrak gitu. Kalau di abstrak berarti paper itu khusus membahas paper kita kan gitu. Itu mimpi saya dulu begitu, makanya saya dulu bekerja keras gimana tuh. Saya bisa seperti Prof itu dulu ketika di Eropa itu. Namanya itu kalau di abstrak itu sudah disebut bahwa paper ini adalah melanjutkan atau mengkaji atau mengimprove dari publikasi Prof ini misalnya gitu. Dan saya kesampaian gitu tahun 2000 berapa ya? 16 atau 17 ada 3 paper yang khusus di abstraknya nama saya disebut. Jadi saya senangnya bukan main gitu. Tapi makanya kalau ilmu dasar itu sebenarnya asik banget, menyenangkan gitu. Nama kita di dunia bahkan nanti kalau kita udah mati itu akan disebut-sebut mungkin masih gitu ya. Kalau karya kita itu masih bermanfaat. Ya, karena saya pikiran saya nanti kalau mati itu bisa jadi anak saya aja tidak nyebut nama saya gitu, tapi di publikasi akan disebut ya, itu kan luar biasa. Nah, itu motivasi orang riset dasar. Tapi kemudian bagaimana beralih ke riset-riset terapan? Satu hal, segeralah untuk melihat ilmu yang kita pelajari itu terapannya di mana kan gitu. Sekecil apapun ilmu yang kita pelajari, mesti ada terapannya gitu. Di mana kan gitu. Nah, terapan-terapannya itulah yang kemudian kita coba data gitu, kita lihat gitu. Dan kemudian di terapan itu apa yang mereka lakukan. Nah, dari situ kemudian nanti akan kebuka gitu bahwa ternyata ilmu yang saya pelajari itu butuh di sana, dibutuhkan di sana, butuhkan di sana kan gitu. Nah, yang berikutnya jangan lupa, jangan bermain sendirian gitu. Jadi kita itu sehebat apapun gitu, ilmu kita itu ya kalau dimainkan sendiri tidak ampuh kan gitu. Akan lebih ampuh kalau kita itu didukung oleh ilmu lain kan gitu. Nah, masalah jadi paten itu hak siapa gitu ya. Saya orang yang ngasih saran begini. Biasakan kita itu dalam hal publikasi, dalam hal paten itu dibicarakan baik-baik gitu. Jadi dari awal jangan terlalu mikir itu hak saya itu. Saya itu pernah punya pengalaman ya seperti itu. Saya punya paten, punya ini dan ada mahasiswa saya itu yang pulang kemudian dia patenkan sendiri. Ya saya bilang ya saya tidak marah gitu. Cuman saya butuh tahu gitu, saya beritahu itu etika yang tidak baik kan gitu. Saya tidak masalah. Saya juga nggak akan menuntut karena kamu mahasiswa saya dulunya. Gitu. Hanya karena kamu melihat saya di lab ngapain, kamu pulang bawa pulang. Itu meskipun dia pun nggak terlibat di situ sebenarnya, tapi kan saya melakukan banyak hal yang menarik dan bagi mahasiswa saya yang banyak di seluruh Indonesia itu pulang itu dia merasa bisa seperti Pak Suyitno gitu. Nah itu kan jadi makanya jangan berpikir itu dulu, tapi cari tim dulu sama-sama, jangan egois bahwa kalau perlu banyak sering makan bersama, sering banyak senengnya dulu gitu loh. Karena yang akan ditangani itu problem-problem yang sulit gitu. Jadi itu. Jadi segeralah untuk cari partner, ini terapannya di mana dan saya harus berpartner dengan siapa. Jadi saya ya terus terang gitu. Ilmu dasar saya itu orang metalurgi ya. Saya itu kalau jenengan cari di internet nama saya itu terkenal dengan namanya hot cracking. Jadi retak yang terjadi pada saat logam itu kondisinya setengah cair, setengah padat gitu. Jadi itu kan antara cair dan padat di zona perbatasan itu kan sulit ilmunya. Kenapa? Cair tidak, padat tidak. Cair ada ilmunya, padat ada. Lah setengah cair, setengah padat itu. Itu saya terkenalnya di situ gitu. Nah, tapi ketika pulang di Indonesia apa yang terjadi? Saya kan orang material, metalurgi. Makanya kemudian saya bisa masuk di kedokteran. Karena di kedokteran itu materialnya khusus. Gitu. Saya bisa masuk di transportasi. Karena materialnya juga khusus.
Saya bahkan punya riset material untuk apa? Untuk seni gitu. Untuk arts gitu. Apa? Gamelan gitu. Saya jadi banyak sekali yang saya kerjakan dan saya juga mengerjakan material di bidang lain yaitu tidak hanya untuk seni, untuk kedokteran, untuk apa namanya untuk teknik, untuk transportasi gitu. Jadi ilmu dasarnya apa? Material kan gitu. Tapi kenapa? Saya ketemu dokter, kolaborasi dengan dokter. Ketemu desainer, ketemu dengan desainer. Ketemu dengan orang manufaktur, saya bisa itu aja. Jadi banyak berteman aja Mas, saya pikir itu akan lebih baik. Hidup itu kalau temannya banyak, anunya banyak, senangnya banyak. Dan jangan pelit gitu untuk publikasi gitu. Jadi misalnya ada teman bersama, dia kontribusinya hanya ngetikkan, membuat data membuat masukin data. Udahlah kita anulah podo enake gitu. Itu saya pikir hidup lebih indah gitu. Ngeten nggih.